Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa ma yudilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nabkhihi wa nafthihi fasalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hadirin ahli ibadah, ahli Jumu'ah, undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit manusia ketika mendengar kata kurban, mereka hanya berorientasi kepada menyembelih. Padahal hakikat kurban itu bukan hanya menyembelih, tapi arti dari kurban itu sangat luas. Menyembelih itu bagian dari kurban. Apa arti kurban yang sebenarnya? Yang pertama, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau menyebutkan di dalam tulisannya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Yang kedua, Imam Al-Juhaili pun dalam tafsir Al-Munirnya, beliau mengatakan yang disebut dengan kurban itu adalah ma yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala minad dabaihi wa ghairihi. Yang disebut kurban itu artinya ma yutaqarrabu bihi, apa segala sesuatu yang dipersembahkan dengan persembahan itu ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kurban itu adalah sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minadabaihi, bisa jadi diantaranya melalui sembelihan-sembelihan, wa ghairihi, ataupun yang lainnya. Artinya kurban itu tidak terpatok dengan menyembelih, tapi ada hal-hal yang lain yang bisa dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bagi persembahan diri kepada Allah itu kepada 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan persembahan diri kepada Allah melalui badaniyah, dengan badan kita, dengan jasad kita, dengan fisik kita. Yang kedua, pengorbanan kita terhadap Allah, pengabdian kita terhadap Allah, persembahan diri kita terhadap Allah bimalih, dengan harta kita. Jadi mempersembahkan diri terhadap Allah itu satu, dengan jiwa raga kita, fisik kita.
Yang kedua bisa dengan harta kita. Yang ketiga dua-duanya digabungkan. Badannya dia kurbankan, kemudian hartanya pun dia kurbankan. Di antara kurban badaniyah atau kurban fisikiyah, fisik kita, jasad kita, itu diantaranya adalah pengabdian kita terhadap Allah melalui salat. Jangan disangka hal yang biasa salat itu. Justru salat itu hal yang sangat luar biasa. Itu bagian pengorbanan diri kita, persembahan diri kita terhadap Allah setiap hari yang Allah kasih kesempatan kepada kita. Ini dalam tulisan Imam Muslim. Sahabat Abu Hurairah, beliau menjelaskan bahwa kurban, bahwa salat itu bagian daripada kurban. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mani getasala yaumal jumu'ati." Siapa saja yang dia mandi Jumat, siapa saja orang yang dia mandi yaumal jumu'ati pada hari Jumat, guslal janabati, mandinya seperti mandi janabah, mandi besar. Setelah mandi dia kemana? Summaroha, kemudian dia pergi kemana? Tentunya ke tempat Jumu'ah. Perginya di awal waktu, menempati di tempat yang depan. Kata Nabi, orang yang dia pergi pada hari Jumat di awal waktu, menempati tempat yang paling depan, kata Rasulullah, paka'an nama qarraba badanatan, paka'an nama, maka seolah-olah dia itu sudah kurban badanatan, dengan seekor unta. Apakah untanya disembelih? Tidak, tapi ini pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahulukan pengabdiannya. Dia pergi lebih awal, dia menempati tempat yang paling depan. Itu kata Nabi, paka'an nama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia itu sudah berkurban dengan seekor unta. Wa man roha pisa'ati tsaniyati, dan siapa saja orang yang dia pergi ke tempat Jumatnya pada waktu yang kedua, ditandai dengan duduknya di saf yang kedua, salatnya di saf yang kedua, maka kata Nabi, paka'an nama qarraba, maka seolah-olah orang ini telah berkurban baqaratan, dengan seekor sapi. Waman roha pisa'ati tsalisati, dan siapa saja orang yang pergi beribadah Jumu'ah pada waktu yang ketiga, kata Nabi, paka'an nama qarraba kabshan, maka seolah-olah dia itu telah berkurban dengan seekor kambing. Waman roha pisa'ati rabi'ati, dan siapa saja orang yang pergi di waktu ketat Jumat, pisa'ati rabi'ati, pada waktu yang keempat, menempati tempat yang keempat, maka Nabi mengatakan, paka'an nama qarraba dajajatan, maka seolah-olah dia itu telah berkurban dajajatan, dengan seekor ayam. Wa man raha pisa'atil khamisati, dan siapa yang pergi ke tempat Jumatnya pada waktu yang kelima, kata Rasulullah, paka'an nama qarraba baidatan, maka seolah-olah dia itu sudah berkurban dengan telur ayam. Ini menandakan bahwa penghargaan orang yang beribadah, bahwa penghargaan orang yang mengabdikan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terlihat siapa yang paling depan, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, dan siapa yang paling akhir. Itu digambarkan oleh Nabi, ka'annama qarraba, seolah-olah dia itu telah berkurban. Apakah menyembelih? Kan tidak, tapi dia sudah mengabdikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan fisiknya,
dengan jasadnya, dengan badannya dia kurbankan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar dan pantaslah kalau Allah mengingatkan kepada kita semua setiap waktu, setiap saat, terutama yang berkaitan dengan kenikmatan yang tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan lepas dari diri kita kenikmatan itu sampai kapanpun dan dimanapun selama kita hidup, maka kenikmatan itu pasti akan ada di dalam diri kita semua. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jumu'ah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan kepada kita dengan segala kenikmatannya yang begitu banyak, yang begitu besar. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat dari Allah, kapanpun, dimanapun, dengan alat apapun, la tusuha, maka kenikmatan dari Allah itu tidak akan terhitung. Selamanya, selama kita hidup, pasti kenikmatan itu ada dalam diri kita. Maka ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyampaikan kepada kita, mengabdilah kalian kepadaku, kata Allah. Dengan apa? Satu, kata Allah, pasalli, maka mengabdilah kalian kepadaku melalui salat kalian. Salatlah. Artinya bahwa salat itu bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa salat itu bagian dari pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka instruksinya adalah pasolli, abdikanlah dirimu, abdikanlah jasadmu, abdikanlah fisikmu terhadap aku di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu salat. Maka Allah sampaikan, Nabi mengingatkan kepada kita melalui tulisannya Imam Muslim, sama yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Kata Nabi, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, qasamatis salatu baini wa baina abdi nispaini. Qasamatis salatu, salat itu terbagi, kata Allah, baini, antaraku, wa baina abdi, dan antara hambaku. Salat itu terbagi dua bagian, satu hambaku dan aku, kata Allah. Kemudian fa idza qala al-'abdu, jika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, qala Allah ta'ala, Allah berfirman pada waktu itu, hamidani abdi, hambaku telah memuji kepadaku. Setiap kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pengabdian kita terhadap Allah di waktu salat, Allah langsung membalas, hamidani abdi, hambaku telah memuji kepadaku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila hambaku membaca ar-rahmanir rahim, qala Allahu, Allah membalas, Allah mengatakan, asna abdi, asna alayya abdi, hambaku telah memuliakan, telah menyanjung kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah,
apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kata Allah, qala hadza baini wa baina abdi, inilah perbedaannya antara aku dan antara hambaku. Hambaku memohon kepadaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan aku pun mengabulkan dari apa yang diminta oleh hambaku. Inilah bahwa salat yang kita lakukan itu bagian dari pengabdian kita, bagian dari kurban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyia-nyiakan khususnya salat yang 5 waktu dan salat Jumat yang lainnya. Inilah adalah pengabdian, bukti diri kita dalam mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukti kita pengabdian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pengabdian diri kita hari ini dicatat di hadapan Allah selaku amal baik dan dikelompokkan menjadi kelompok amal soleh, dan Allah senantiasa menyanjung kepada kita semua ketika kita menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.